Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Lydia Husna Amalia, NIM P071131021059. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Baiklah, dalam materi kali ini ada 7 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, macam-macam ideologi yang digunakan di dunia ini. Yang kedua, pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang ketiga, makna Pancasila sebagai ideologi. Yang keempat, hubungan Pancasila dengan ideologi. Yang kelima, fungsi Pancasila sebagai ideologi. Yang keenam, faktor yang mendasari Pancasila sebagai ideologi. Dan yang terakhir, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, ada kiranya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih ideologi itu? Nah, ideologi adalah kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Dalam hal ini, ideologi sangat penting bagi tercapainya cita-cita dan tujuan sebuah negara. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu macam-macam ideologi. Ada 10 macam ideologi yang umum digunakan di dunia. Yang pertama, ideologi kapitalisme. Ideologi atau paham ini banyak digunakan di berbagai negara di dunia. Ideologi ini menganut sistem, yaitu pemilik modal atau swasta berhak berusaha mencari keuntungannya sebesar-besarnya. Negara di sini hanya sebagai pengawas saja dan tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap sistem ekonomi. Yang kedua, ideologi komunisme. Ideologi ini sangat menekankan pada kesetaraan kelas sosial dan tidak membeda-bedakan kelas sosial di dalam ideologi ini. Yang ketiga, ideologi anarkisme. Ideologi ini yaitu sebuah tatanan tanpa adanya hierarki, sehingga segala sesuatunya itu sama. Dalam paham ini, negara dianggap sesuatu yang tidak penting, bahkan dianggap hanya sebagai pengganggu saja. Yang keempat, ideologi liberalisme. Liberal di sini berarti bebas. Penganut paham liberalisme ini sangat yakin bahwa agar negara dapat maju dan kuat, diperlukan kebebasan dalam negara tersebut, baik itu kebebasan dalam pandangan politik, bahkan kebebasan dalam beragama. Ada 3 pokok yang membuat ideologi ini kuat, yaitu life, property, dan liberty. Ideologi selanjutnya adalah ideologi sosialisme. Dalam ideologi ini menekankan bahwa segala sesuatu itu adalah milik bersama dan tidak ada kepemilikan individu. Selanjutnya adalah ideologi konservatisme. Ideologi ini memusatkan pada nilai-nilai ajaran kuno atau tradisional dan sangat menentang adanya modernisasi atau globalisasi. Selanjutnya yaitu ideologi libertarianisme. Dalam ideologi ini sangat menekankan pada kebebasan, khususnya yaitu kebebasan setiap individu. Ideologi selanjutnya yaitu ideologi komunitarianisme. Ideologi ini hampir mirip dengan ideologi komunis klasik, yaitu ideologi ini sangat menentang adanya paham kapitalis dan liberalis. Selanjutnya adalah ideologi fasisme. Ideologi ini adalah salah satu paham yang sangat keras, yaitu segala sesuatunya atau segala aspek kehidupannya sudah diatur, baik itu budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dan ideologi yang terakhir yaitu ideologi Pancasila yang kita gunakan di negara kita tercinta ini. Apa sih ideologi Pancasila itu? Ideologi Pancasila adalah ideologi yang bersumber dari nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi landasan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan yang berdasar pada 5 sila dalam Pancasila. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.
Secara umum, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia diartikan sebagai visi atau arah kehidupan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut tentu saja untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Poin yang ketiga yang akan kita bahas yaitu makna Pancasila sebagai ideologi. Ada dua makna Pancasila sebagai ideologi, yaitu yang pertama, nilai-nilai dalam Pancasila itu merupakan cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Dan yang kedua, nilai-nilai dalam Pancasila tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama, sehingga ini dapat menjadi salah satu sarana di antara pemersatu masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu hubungan Pancasila dengan ideologi. Pancasila sebagai landasan ideologi dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pilar ideologi ini sudah memuat 5 sila yang sudah mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga dapat diartikan sebagai landasan fundamental dalam kehidupan. Sehingga Pancasila dapat memuat nilai dan norma yang dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku, tentu saja dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, poin selanjutnya akan kita bahas yaitu fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ada 5 fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama yaitu menyatukan Indonesia, memperkukuh serta memelihara persatuan dan kesatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, memberi kemauan untuk mewujudkan dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Yang keempat, menerangkan dan mengawasi keadaan serta kritis dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang terakhir, sebagai pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk keutuhan bangsa Indonesia dan memperbaiki kehidupan dari bangsa ini. Poin selanjutnya yaitu faktor yang mendasari Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu bahwa Pancasila bersumber dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius yang sudah ada dalam pandangan masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang terdapat dalam Pancasila itu bersumber dari nilai-nilai yang sudah ada dalam diri masyarakat Indonesia. Unsur tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan sekaligus sebagai ideologi bangsa. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara apabila nilai-nilai dalam Pancasila tersebut dirangkum didapatkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, ideal, material, spiritual, pragmatis, dan bersifat positif. Dan yang terakhir yaitu logis, estetis, etis, sosial, dan religius. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari materi Pancasila sebagai ideologi bangsa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.